Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alwi Pratama dengan NIM 266 dan teman Saya Ahmad Farudin Zaki dengan NIM 241. akan sedikit menjelaskan tentang implementasi teori gunung es dalam industri manufaktur dengan mengambil studi kasus pada sebuah dealer otomotif di Arab Saudi. Baik, yang pertama, mari kita mulai dengan pengertian dasar, yaitu teori gunung es atau iceberg theory adalah sebuah pendekatan dalam kerangka sistem thinking. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami masalah secara mendalam. Artinya, kita tidak hanya melihat kejadian yang tampak di permukaan saja, tetapi kita juga menelaah faktor-faktor yang tersembunyi di bawahnya, seperti pola, struktur sistem, hingga pola pikir atau mental model. Lalu selanjutnya ada pendapat ahli. Menurut pendapat ahli yaitu Al-Homri dan rekan-rekannya pada tahun 2023, teori gunung es ini diadaptasi menjadi sebuah alat ukur bernama IPST atau Iceberg Problem Solving Tool. Alat ini menganalisis masalah melalui 5 level kedalaman. Yang pertama yaitu event atau kejadian. Selanjutnya yang kedua yaitu pola. Yang ketiga yaitu struktur. Yang keempat mental model. Dan yang kelima vision atau visi. Pendekatan ini menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah dalam industri tidak cukup hanya memperbaiki apa yang terlihat, tetapi kita juga harus benar-benar memahami bagaimana hubungan antar proses di dalam sistem manufaktur tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus ini dilakukan pada sebuah dealer otomotif di kota Riyadh yang sedang menghadapi 3 kendala utama, yaitu terjadinya penurunan penjualan, adanya ketidakpuasan dari pelanggan, dan proses bisnis yang berjalan tidak efisien. Kondisi ini sangat mempresentasikan keadaan nyata di industri manufaktur dan distribusi, di mana kompleksitas sebuah sistem seringkali memicu berbagai masalah yang saling berkaitan. Lalu bagaimana implementasinya? Model yang digunakan adalah penerapan IPST berbasis teori gunung es dengan menggabungkan pendekatan sistem thinking dan action research. Implementasi ini dilakukan dengan menganalisis keseluruhan proses secara terintegrasi dan lintas fungsi atau cross-fungsional, sehingga perbaikan tidak hanya difokuskan kepada satu departemen operasi atau produksi saja. Baik, kemudian ada identifikasi masalah. Nah, dari hasil analisis ditemukan beberapa masalah operasional seperti data pelanggan yang tidak saling terintegrasi, kemudian adanya kesalahan saat input data, kemudian sistem yang belum optimal, lambatnya proses kerja, serta lokasi produk atau kendaraan yang tidak jelas. Nah, semua rincian ini adalah event atau gejala yang terlihat di permukaan. Melalui analisis teori gunung es, kita bisa menyimpulkan bahwa akar dari semua masalah ini sebenarnya berasal dari sistem dan struktur kerja internal yang masih kurang baik. Nah, kemudian untuk penanggulangannya, untuk menangani akar permasalahan tersebut, ada beberapa langkah penanggulangan yang dilakukan antara lain yaitu mengintegrasikan sistem informasi melalui DMS, kemudian melakukan otomatisasi pada proses kerja, kemudian memberikan pelatihan khusus kepada karyawan, serta memperbaiki alur komunikasi antar departemen. Nah, kemudian langkah-langkah ini difokuskan pada perbaikan pola dan struktur sistem, bukan hanya mengobati gejalanya. Jadi, hasil perbaikan yang didapatkan jauh lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Nah, kemudian di sini ada solusi dari jurnal dan solusi dari kelompok kami, yaitu berdasarkan jurnal penggunaan IPST berfungsi untuk mengidentifikasi akar masalah dan menentukan titik perbaikan. Solusi ini terbukti ampuh dalam meningkatkan efisiensi proses dan performa penjualan karena sistemnya yang diperbaiki secara fundamental. Nah, sementara itu solusi dari kami menambahkan pentingnya pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis digital. Sistem digital ini mencakup monitoring proses produksi, validasi data secara otomatis, serta integrasi antar departemen. Nah, dalam konteks manufaktur modern, solusi berbasis teknologi sangat esensial untuk menciptakan sistem kerja yang lebih transparan dan efisien.
Nah, kemudian sebagai saran atau arah penelitian ke depannya, kami merekomendasikan 3 langkah pengembangan teknologi, yaitu yang pertama integrasi artificial intelligence untuk analisis sistem, kemudian pemanfaatan Internet of Things atau IoT untuk melacak posisi produk, dan pengembangan sistem monitoring secara real time. Nah, hadirnya inovasi teknologi ini akan sangat memperkuat penerapan teori gunung es, terutama dalam hal kecepatan menganalisis data dan pengambilan keputusan di industri. Nah, berikut adalah referensi yang kami pakai. Oke, selanjutnya kami akan sedikit menjelaskan juga tentang perbandingan implementasi dari teori gunung es dan juga teori domino effect. Di satu sisi teori gunung es adalah pendekatan berpikir sistematis yang melihat bahwa masalah yang tampak di permukaan hanyalah puncak dari akar masalah yang lebih dalam. Teori ini membandingkan dalamnya 5 lapisan, yaitu mulai dari event hingga vision. Lalu di bagian teori domino effect adalah konsep keselamatan industri, di mana satu insiden awal dapat memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar. Kunci pencegahannya adalah menentukan jarak aman atau safety distance. Kesamaan dari kedua teori ini adalah keduanya menekankan bahwa pencegahan yang proaktif akan lebih efektif daripada penanganan yang reaktif. Oke, kedua pendekatan ini didukung oleh pendapat para ahli. Menurut Al-Homri dan rekan-rekannya pada tahun 2023, terkait teori iceberg, solusi jangka panjang hanya bisa dicapai jika kita menyentuh akar masalah, bukan sekedar bereaksi terhadap gejalanya saja. Sementara itu, menurut Sentinokus dan rekan-rekannya pada tahun 2025, pada teori domino menekankan pentingnya jarak aman yang berfungsi sebagai ambang batas pencegahan proaktif untuk memutus rantai eskalasi bahaya. Kesimpulannya, kedua pendekatan ini sama-sama mengajak kita untuk bergerak dan sikap reaktif menjadi proaktif dalam menangani masalah yang kompleks. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan studi kasus dari kedua jurnal. Dari jurnal yang pertama, yaitu Iceberg, itu difokuskan pada manajemen operasional di sebuah dealer otomotif di Riyadh, Arab Saudi, dengan menggunakan metode action research dan IPST untuk meneliti proses penjualan kendaraan. Dan yang jurnal kedua, yaitu Domino Effect, berfokus pada keselamatan industri kimia di Kocaeli, Turki. Objeknya adalah tangki LPG bertekanan dianalisis menggunakan pemodelan Aloha untuk melihat skenario domino dan jarak aman. Meskipun berbeda, keduanya menghadapi masalah berulang yang kompleks, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat gejalanya saja. Lalu bagaimana identifikasi masalahnya? Melalui analisis IPST pada dealer otomotif ditemukan 4 akar masalah, yaitu pelanggan yang diinput di luar sistem Excel, tidak adanya validasi data wajib, dokumen manual yang rawan kesalahan, dan lokasi kendaraan di gudang yang tidak tercatat secara real time. Sementara pada industri kimia, pemodelan Aloha menemukan 3 potensi bahaya utama: potensi ledakan atau BLIF dengan efek mematikan hingga 584 meter, dead fire dengan radiasi hingga 203 meter, serta toxic release yang pelepasan racun yang bisa mencapai 613 meter. Nah, kemudian ada penanggulangan. Untuk menanggulangi masalah tersebut, masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Ya, yang pertama, penanggulangan pada kasus iceberg dilakukan dengan mengintegrasikan call center ke sistem DMS, kemudian memblokir blank inquiry untuk validasi data, kemudian menggabungkan dokumen manual ke format digital, dan membuat sistem laporan kendaraan real time. Kemudian yang kedua, penanggulangan pada kasus domino effect dilakukan dengan menetapkan jarak aman yang
ditambah buffer 50 meter, membuat matriks log-VG melakukan analisis sensitivitas pada cuaca ekstrim hingga ditemukan hasil jarak aman final untuk skenario ekstrim sebesar 116 meter. Nah, kemudian solusi berdasarkan pembahasan tadi, solusi iceberg terbukti mampu menyentuh titik pengungkit. Sistem sementara solusi domino mampu mengonfirmasi potensi bahaya secara kuantitatif sebagai dasar desain tata letak. Nah, oleh karena itu, dari kelompok kami mengajukan ide integrasi dua pendekatan. Ini menjadi 4 fase. Yang pertama, menggunakan IPST untuk memetakan akar masalah secara menyeluruh. Dan kedua, fase kuantifikasi menerapkan pemodelan fisik untuk mengukur dampak risiko secara nyata. Kemudian yang ketiga, fase pencegahan menetapkan batas aman yang mempertimbangkan faktor struktural dan model mental. Kemudian yang keempat, monitoring secara real time menggunakan sensor terintegrasi dengan dashboard lintas departemen untuk mendeteksi bahaya lebih dini. Nah, kemudian sebagai saran pengembangan di masa depan, jurnal yang pertama menyarankan pengujian IPST di industri lain serta pengembangan versi digital yang real time. Kemudian jurnal yang kedua menyarankan pemodelan efek overpressure, belief serta pembaruan regulasi domino efek di negara berkembang. Dari kelompok kami menyarankan agar ke depannya bisa dikembangkan suatu standar terintegrasi yang menggabungkan analisis iceberg yang bersifat kualitatif dengan pemodelan domino yang kuantitatif menjadi satu kerangka manajemen risiko yang menyeluruh. Nah, baik, ini adalah referensi yang kami pakai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.